Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai makalah Nas fi Al-Quran. Kelompok kami antara lain adalah Aisyah Nurjah Wahania dengan akhir NIM 204, Said Muhammad Ayarat Jasa, dan saya sendiri dengan akhir NIM 219, dan juga Melisa Gita dengan akhir NIM 231. Yang pertama, kontradiksi antar ayat Al-Quran. Al-Nasak muncul dikarenakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kontradiksi. Sebenarnya hanyalah persangkaan. Kontradiksi terjadi karena persepsi para mujtahid yang sesuai dengan pemikirannya. Padahal syariat tidak memiliki kontradiksi. Para ulama telah sepakat bahwa syariah Islam tidak mempunyai pertentangan yang hakiki, tetapi mereka telah menyadari adanya kontradiksi di dalam kandungan ayat Al-Quran yang hanya sebatas zahirnya. Nah, jadi ketika kita menjelajahi Al-Quran, mungkin terlihat ada kontradiksi antar ayat. Namun sebenarnya ini hanyalah pandangan awal ulama. Ulama meyakini bahwa syariah Islam tidak memiliki kontradiksi hakiki, melainkan pemahaman yang berbeda. Untuk mengatasi ini, beberapa ulama mengusulkan pendekatan al-nasak dengan menyadari bahwa Allah tidak akan memberikan dalil yang bertentangan. Selain itu, tawakuf atau tidak membandingkan ayat dan al-jam atau mempromosikan ayat yang bertentangan juga merupakan pendekatan lain yang dapat membantu memahami makna sebenarnya di balik potensi kontradiksi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai konsep nas dalam Al-Quran, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah definisi nas. Dalam konteks linguistik, istilah nas memiliki 3 makna utama, yakni proses penghilangan dan pengangkatan, al-rafu wal al-ijalah, serta pengubahan dan pemindahan al-nagal wa al-tabwil. Dalam konteks terminologi, nas dapat dijelaskan sebagai penjelasan mengenai berakhirnya implementasi suatu hukum syariat karena munculnya hukum syariat yang lebih baru setelahnya, dan dikenal sebagai al-tabdil atau perubahan. Jadi, hukum syariat memiliki batasan waktu yang ditetapkan oleh Allah, dan ketika waktu tersebut tiba, hukum tersebut otomatis berakhir. Beberapa juga menjelaskan bahwa sebuah hukum syariat dapat terhapus dengan munculnya dalil syariat yang lebih baru. Yang kedua adalah eksistensi nas dalam Al-Quran. Sebagian besar ulama meyakini adanya nas dalam Al-Quran, bahkan beberapa menyebutkan adanya konsensus dalam hal ini. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua ulama sepakat seperti yang disampaikan oleh Abu Muslim Al-Asfahani yang menolak pandangan tersebut. Yang ketiga adalah argumentasi atas eksistensi nas dalam Al-Quran. Ulama sepakat bahwa nasuh muncul dalam Al-Quran menggunakan dalil akli dan nakli. Argumen akli didasarkan pada pemikiran bahwa jika hukum Tuhan dipahami berdasarkan kepentingan manusia sebagaimana diyakini kaum Mu'tazilah, maka perubahan-perubahan terhadap hukum tersebut adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena kepentingan manusia berbeda-beda dari masa ke masa. Bahkan di era yang sama, orang yang berbeda memiliki kelebihan dan kepentingan yang berbeda pula. Seiring dengan perubahan kondisi pasien, obat dan pengobatan yang digunakan juga akan berubah. Demikian pula keterbatasan pasien yang harus ditinggalkan pasien dapat dibandingkan dengan larangan yang diberikan Tuhan. Namun jika kita yakin sebagaimana diyakini Ahlul Al-Sunnah bahwa keputusan Allah tidak untuk kepentingan umat manusia, maka sudah sepantasnya Allah bertindak sesuai kehendaknya. Yang keempat, dialektika dalil. Sangat jelas bahwa banyak teolog ketika membahas tujuan Allah yang sejalan dengan kebaikan manusia menyatakan bahwa Allah tidak berkewajiban untuk selalu melakukan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Namun ada celah dalam logika mereka yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan pendapat ini nampaknya melemahkan landasan argumentasi mereka karena keimanan terhadap keagungan dan kemurahan Tuhan yang seharusnya sejalan dengan gagasan bahwa ketetapan Tuhan selalu membawa akibat yang baik bagi manusia. Jika ketetapan Allah konsisten dan kemaslahatan umat manusia yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda, maka hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang yang hidup pada masa di mana syariat memerlukan penyesuaian dan modifikasi.
Selanjutnya adalah mengkompromikan ayat-ayat kontradiktif. Kitab suci yang dikatakan mengandung kontradiktif perlu ditafsir ulang untuk menghilangkan kontradiksi tersebut sepanjang dimungkinkan untuk mencapai kompromi atau al-jam. Maka harus ditemukan solusi kompromi agar klausal tersebut dapat terus dilaksanakan. Kontradiksi ayat Al-Quran yang sudah diklaim sebanyak ratusan menjadi sebuah motivasi bagi para ulama mengkompromikannya. Dalam surah yang sama ayat 240 di situ Abdul Wahab berpendapat bahwasanya ayat tersebut telah menggugurkan hukum Allah yang menyebutkan, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ada sebuah kontradiksi yang terjadi pada kedua ayat tersebut, sebab pada surah Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan bahwasanya masa idah bagi seorang perempuan yang tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan di ayat 240 disebutkan masa idah seorang perempuan terjadi selama 1 tahun. Al-Sabuni berpendapat bahwa ayat yang menjelaskan masa idah seorang perempuan 4 bulan 10 hari terletak sebelum ayat masa idah seorang perempuan selama 1 tahun. Di dalam Al-Quran, waktu turunnya ayat masa idah seorang perempuan selama 1 tahun lebih dulu dibandingkan ayat masa idah seorang perempuan 4 bulan 10 hari. Pertama, perlu diketahui bahwa ayat-ayat menjelaskan masa idah 4 bulan 10 hari bukanlah ayat-ayat yang menghapuskan aturan-aturan sebelumnya, melainkan ayat-ayat yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat ini sebenarnya merupakan singkatan dari masa idah 1 tahun, seperti halnya sholat musafir yang 4 rakaat dikurang menjadi 2 rakaat. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang konsep nas dalam ilmu tafsir dan usul fikih. Dari segi etimologi, dalam bahasa Arab, nas memiliki 2 makna. Yang pertama, menghapuskan sesuatu dan menghilangkannya, seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan ketika kami menghendakinya. Syaitan menjadikan angan-angan buruk dalam hati mereka. Maka Allah menghapuskan apa yang syaitan itu lemparkan, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya." Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Yang kedua, nas juga berarti memindahkan sesuatu dan menyalinnya, sementara aslinya tetap ada. Seorang ahli bahasa bernama Al-Sijistani menjelaskan bahwa nas adalah perpindahan apa yang ada di dalam sel lebah dan madu ke bentuk yang lainnya, seperti transfer harta warisan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Istilah ini juga digunakan untuk reinkarnasi, yaitu perpindahan roh dari satu tubuh ke tubuh lain, seperti yang dinyatakan oleh mereka yang meyakini reinkarnasi. Nas juga mencakup pengubahan isi kitab, karena mirip dengan pengopian. Hal ini tercermin dalam firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya kami mencatat apa yang telah kalian kerjakan." Dalam Quran Surat Al-Jizyah ayat 29. Yang berarti memindahkan amal perbuatan ke dalam lembaran-lembaran atau al-suhuf, dan dari satu lembaran ke lembaran yang lainnya. Dengan kata yang lebih mudah, Syekh Al-Hudhari menjelaskan bahwa nas adalah penarikan kembali pembuatan hukum atau syar'i terhadap suatu hukum syar'i dengan mengutamakan bukti yang syar'i. Dalam bukunya Tarikh Al-Tashri' Al-Islami, ia secara rinci menjelaskan bahwa konsep nas adalah istilah fuqaha memiliki 2 makna. Yang pertama, ada pembatalan hukum yang berasal dari teks awal dengan menggunakan teks yang muncul setelahnya. Sebagai contoh, terdapat hadis yang mengatakan, "Kuntu nahaitukum al-ziyarat al-kubur al-fazuruha." Teks pertama melarang kunjungan ke kuburan, sementara teks kedua mencabut larangan tersebut. Yang kedua, memperluas penafsiran nas awal atau mengikat batasan nas yang bersifat umum. Sebagai contoh, terdapat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan, "Dan wanita-wanita yang bercerai hendaklah menahan diri mereka sendiri selama 3 kali quru." Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam Surat Al-Ahzab
Ayat 49, apabila kalian telah menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kalian bercerai sebelum kalian mencampuri mereka, maka kalian tidak memerlukan iddah yang harus kalian hitung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.